Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tudha'aful hasanat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan nikmat, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan izinnya alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan kuliah subuh yang dilaksanakan oleh panitia Syita Ramadan dari Profil. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tema tentang urgensi tilawah dan tadabbur Quran. Tapi saya tambahkan judulnya menjadi urgensi tilawah, tasmi dan tadabbur Al-Quran. Kenapa saya tambahkan kata tasmi di sini? Karena ini adalah salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi selain tilawah, Rasulullah SAW mengajarkan juga kepada kita ya apa yang disebut dengan tasmi. Nanti kita akan bahas pengertiannya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari pengertian. Jalan gak nih? Belum ada muncul ya? Baru tema, baru judul. Ya, oke. Baik. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian tilawah, tasmi dan tadabbur. Pertama dari tilawah. Tilawah itu dari bahasa Arab ala yatslu tilawatan. Kalau dari segi pengertian, yang dimaksud dengan tilawah bukan hanya sekedar membaca. Jadi kalau sekedar tilawah itu maknanya itu bukan hanya sekedar kita membaca, tapi membaca yang dimaksud ini adalah membaca dengan tartil, ya. Membaca dengan tajwid yang benar, ya. Kemudian dengan adab, kemudian berupaya untuk menghayati ayat-ayat yang sedang kita baca. Di tilawah, sekali lagi tadi, maknanya adalah bukan hanya sekedar membaca, ya, tapi membaca dengan tartil, dengan tajwid yang baik, memahami adab, lalu kemudian berupaya untuk menghayati makna dari ayat yang kita baca. Itu pengertian dari tilawah. Jadi kalau selama ini kita membaca Quran baru sekedar ya, membaca saja gitu ya, atau mungkin bacaan kita masih belum baik tajwidnya, ya, atau mungkin juga pemahaman kita dari ayat-ayat yang kita baca masih belum kita fahami, ya, berarti tilawah kita masih belum sempurna. Kemudian yang kedua adalah tasmi. Tasmi itu dari kata sama'a yusammi tasmi'an. Sama itu artinya memperdengarkan bacaan. Jadi memperdengarkan bacaan
kepada orang lain atau mendengarkan, menyimak bacaan. Menyimak bacaan dari seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Tadabbur maknanya adalah merenungi, menghayati dan memahami makna ayat secara mendalam. Untuk kemudian bisa diambil hikmahnya. Jadi tadabbur itu dari kata dabbaro yudabbiru. Atau tadabbaro ya tadabbar. Tadabbaro ya tadabbaru, tadabbur. Merenungi, menghayati dan memahami makna ayat ya, secara mendalam. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang kita tadabburi. Dan ini adalah merupakan pekerjaan hati dan pekerjaan jiwa kita. Ustaz, slide-nya Rahmatullah. ada belum tampil, Ustaz. Apanya yang belum? Slide-nya. Sudah tampil. Ada. Oke. Baik. Apa perbedaan antara tilawah, kemudian tasmi dan tadabbur ini? Kalau tilawah tadi atau membaca itu adalah bentuknya koneksi spiritual kita ya. Koneksi spiritual kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Nah, kalau tadabbur itu maknanya adalah memahami dan meresapi. Jadi kepada implementasi dari pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mengapa kita harus tilawah? Apakah tilawah Quran itu penting? Tentu jawaban kita ya tilawah itu adalah penting karena ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian kalau kita bertanya, kenapa sih kita mesti tilawah? Apa sih urgensinya tilawah? Yang pertama, ya kita perlu tilawah karena tilawah Quran itu adalah jalan untuk menuju ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ini ya. Ada di dua surat. Surat Yunus ayat 57 dan surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu. Wa shifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu merasa tentram. Jadi kita pahami kenapa kita harus tilawah. Ya, karena salah satunya kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Saat kita dapati diri kita gelisah, ya, seorang mukmin akan mengambil Quran, kemudian dia membaca ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, urgensi dari tilawah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya, bahwa Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan datang sebagai penolong, ya, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia pada hari kiamat nanti akan datang sebagai syafaat
sebagai syafaat untuk orang yang membacanya. Jadi kita yakini kenapa kita harus tilawah. Karena kita yakin bahwa nanti kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita harus tilawah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita ya, bahwa membaca Quran akan meningkatkan kedudukan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya wa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'u. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti pada hari kiamat, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan tartillah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu di dunia mentartilkannya. Wa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti di surga adalah ada akhir ayat yang engkau baca atau yang engkau hafal. Nah, ini adalah sebuah motivasi untuk kita semua. Recording stopped. Untuk kita banyak membaca dan banyak menghafal. Apa itu sahibul Quran? Yang disebut dalam hadis ini. Sahibul Quran huwa al-qari'u lil Quran wal 'amilu bima fihi wal mulazimu lahu tilawatan wa hifdhan. Ini maksud dengan sahibul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, yang beramal dengannya, dan senantiasa mendawamkan, membiasakan tilawah dan menghafal. Nah, ini urgensi kenapa kita kemudian harus melakukan tilawah Quran. Berikutnya, Rasulullah SAW juga memberikan kepada kita motivasi. Kata beliau, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Quran ya, akan diberikan kebaikan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bahkan mengatakan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Quran itu ya, dari setiap huruf yang dibaca akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya kita sudah sering mendengar ya. An Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisal. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita baca hadis ini, yang merenungkan hadis ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala luar biasa memberikan kepada kita janji pahala. Lagi kemudian saat kita membacanya di bulan Ramadan ya, Allah tentu akan semakin melipat gandakan pahala. Yang berikutnya adalah kenapa kita harus tilawah, karena tilawah itu akan menyembuhkan hati, terapi untuk penyakit hati yang keras yang tadi sudah disampaikan di awal tadi di surat Yunus ayat 50. Berikutnya adalah tasmi. Kalau
Kalau tadi tilawah, sekarang adalah tasmi. Mengapa kita harus tasmi? Mengapa kita harus mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain? Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ini. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'udin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra alayya." Qultu, "Aqra'u alayka wa alayka unzil?" Qala, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Faqara'tu alayhi suratan Nisa hatta balagtu فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. Al-Bukhari, ya, kitab Al-Bukhari di hadis nomor 4582 dan Muslim nomor hadis 800. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Iqra alayya al-Quran." Bacakan untukku Quran. Lalu aku katakan kepada beliau, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Ya. Bagaimana aku akan bacakan Quran kepada engkau, sedangkan Quran itu diturunkan kepada Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku senang, aku suka mendengarnya dari orang lain. Fa qara'tu alaihi surat An-Nisa, lalu kemudian aku bacakan beliau surat An-Nisa. Hatta balagtu, sampai kepada ayat surat An-Nisa ayat 41. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka. Lalu kemudian mengatakan, dalam riwayat lain disebutkan hasbukal an, cukup. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ya, Indonesia. Adanya Kenapa? Mau sakit jalan-jalan. Salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, untuk kita selain tilawah, kenapa bisa sakit begitu? mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Berikutnya, tadabbur. Mengapa kita harus melakukan tadabbur? Apa urgensinya? Yang pertama, tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran adalah agar kemudian manusia merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara tujuannya atau tujuan utamanya supaya kemudian kita mau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad, ya, ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh dengan berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu rahimahumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kasih but lagi. Kemudian Setiap hari kasih but. kita mau menghayati ayat-ayat itu dan kemudian mengambil pelajaran. Ya. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita, bagi manusia. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita kemudian harus melakukan tadabbur ini?
Karena tadabbur ini adalah sumber dari kekuatan spiritual seorang mukmin. Tadabbur akan mengubah iman dari sekedar tahu kemudian menjadi rasa yang menggerakkan amal. Bagaimana kita lihat dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung, ya. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan tentang iman. Kata Allah, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan mengenai kalimat yang baik? Iman, ya, seperti sebuah pohon yang indah. Sebuah pohon indah sebuah pohon yang indah pokoknya. Akarnya kokoh tertanam dan kemudian cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kita untuk merenungkan tentang makna iman ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan iman seperti sebuah pohon yang akarnya menghujam dalam bumi. Ya, lalu kemudian batangnya kokoh, ya. Lalu kemudian cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ini adalah sebuah perumpamaan bahwa sesungguhnya, ya, iman itu harus mampu, ya, menggerakkan, ya, seseorang kemudian untuk melakukan amal. Kemudian urgensi kenapa kemudian kita juga mesti melakukan tadabbur. Karena tadabbur ini adalah merupakan solusi, ya, dari keterpurukan. Memahami panduan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ini di surat An-Nahl ayat 89. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka, dan kami datangkan kau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran ini kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai rahmat, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara aja kan. Solusi dari segala problematika hidup itu sesungguhnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran itu. Ya. Kemudian kata Allah, wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dia adalah petunjuk, dia adalah rahmat, dan dia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kamu udah gede. Selanjutnya, rahimahullah, kenapa kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan tadabbur ini? Dan dengan tadabbur kita seakan-akan merasakan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita seakan merasakan pesan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ditujukan langsung kepada diri kita sendiri. Kak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kepada kita, kata beliau, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka fa aw syarrun yanha anhu. Kalau engkau dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
maka perhatikan baik-baik, pasang telingamu, karena ia adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Atau